Rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 membuat sejumlah tenaga honorer di Jawa Barat resah. Mereka berharap bisa diangkat menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Di Jawa Barat terdapat sekitar 52.000 tenaga honorer yang bekerja di sejumlah instansi. Sudah lebih kurang 18 tahun, Yogi Sugandi Ridwan menjadi tenaga honorer di SDN 129 Rancasawo, Bandung. Di SDN yang memiliki sekitar 700 murid ini, Yogi pernah menjadi tenaga pengajar sejak 2004. Pada tahun 2013, pria 37 tahun ini menjadi tenaga administrasi sekolah. Yogi mengaku pernah mendaftar tes CPNS namun gagal. Bahkan pada 2021 juga mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, namun gagal karena tidak sesuai kualifikasi. Rencana penghapusan tenaga honorer oleh Menpan RB pada 2023 membuat Yogi khawatir. Ia berharap kebijakan itu dibarengi solusi untuk para tenaga honorer. Kalau misalkan posisi pemerintah ada kebijakan untuk otomatis P3K itu lebih baik. Itu yang saya harapkan. Adapun kalau misalkan ada ikut testing, ada pengajuan, ada istilahnya dari aplikasinya atau apalah itu untuk masuk ke P3K, itu silakan saya kembalikan kepada pemerintah bagaimana baiknya. Yang penting ada perhatian buat honorer. Tenaga honorer lainnya, Sri Wulan, juga merasa khawatir dengan rencana penghapusan tenaga honorer. Sebab di tempatnya bekerja, yakni di Satpol PP Kota Bandung, belum ada sistem untuk mengangkat menjadi P3K. 7 tahun menjadi pegawai harian lepas, Sri mengaku pernah mendaftar tes CPNS namun gagal. Mengkhawatirkan ada juga sih, karena kalau untuk formasi Satpol PP sih itu tidak ada P3K ya, jadi nggak ada kejelasan kalau misalnya tahun depan honorer dihapuskan, kita mau jadi apa gitu. Sedangkan untuk Satpol PP sendiri itu untuk P3K itu tidak ada formasinya gitu. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan telah menerima surat edaran dari Kemenpan RB terkait penghapusan tenaga honorer. Sebagai langkah awal, pihaknya telah melakukan pendataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari hasil pemetaan itu didapati sekitar 52.000 tenaga honorer di sejumlah instansi dan OPD di lingkungan Pemprov Jabar. Paling banyak di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sumber Daya Air. Nah, nanti data ini akan kami coba bawa ke Biro Organisasi untuk nanti dianalisa lebih lanjut, nanti dikaitkan dengan jabatan-jabatan yang ada di PNS ini. Misalkan dikaitkan dengan anjab ABK-nya, kemudian formasinya, kemudian peta jabatannya. Nah, ini nanti akan menjadi bahan keputusan pimpinan atau kebijakan yang akan diambil nanti oleh Pemprov Jabar seperti apa setelah dilakukan analisa tadi. Ketentuan penghapusan tenaga honorer ini termaktub dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga 2023 untuk menyampaikan permasalahan tenaga honorer. Tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS atau P3K, tetapi dengan syarat. Dari P3K itu tidak dibatasi umur, kemudian untuk tesnya juga nanti kalau CPNS itu ada 2 kali tahapan, kalau ini 1 kali tes lolos ya langsung menjadi P3K. Kemudian untuk P3K juga dikontrak selama 5 tahun. Tergantung nanti 5 tahunnya itu dilihat dari kinerjanya. Apakah kinerjanya setiap tahun itu ya kami juga di PNS juga sama kan, dinilai juga ya tiap tahun. Sama juga P3K juga seperti itu. Seleksi menjadi CPNS atau P3K ini diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Pegawai honorer yang tidak lolos seleksi otomatis akan berhenti bekerja. Sementara bagi pegawai honorer tenaga keamanan, tenaga kebersihan ataupun sopir diarahkan ke tenaga alih daya atau outsourcing. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.